Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang sedang berlari atau disebut juga dengan bergerak. Gerak adalah proses berpindah tempat atau berubahnya suatu kedudukan. Adapun pada manusia bergerak menggunakan yang pertama, alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Alat gerak yang pertama yaitu alat gerak aktif. Sistem gerak pasif terdiri atas rangka yang disusun oleh tulang-tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan menggunakan otot. Adapun fungsi tulang yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh, lalu yang kedua, tulang berfungsi untuk menahan dan menegakkan tubuh manusia. Lalu, tempat melekatnya otot, tulang juga berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh, seperti organ jantung, otak, dan paru-paru. Dan tulang berfungsi sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Sedangkan alat gerak manusia, alat gerak aktif terdiri atas otot. Otot dikatakan alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan menimbulkan gerakan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari macam-macam otot. Yang pertama ada otot polos, lalu ada otot lurik atau otot rangka, kemudian ada otot jantung yang letaknya ada di jantung. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot berinti satu ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Sedangkan otot lurik berinti banyak dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak. Yang terakhir ada otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada di dalam organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah oleh otak. Adapun fungsi dari otot, yang pertama yaitu otot jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lalu, otot juga berfungsi untuk membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. Otot membantu sistem pencernaan. Lalu, otot juga berperan dalam sistem pembuangan urin. Otot halus membantu melancarkan buang air kecil. Otot juga berperan dalam menjaga stabilitas tubuh, membentuk postur tubuh manusia. Nah, itu tadi adalah alat gerak pada manusia. Sekarang kita akan beralih ke alat gerak pada hewan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar yang pertama menunjukkan ikan sedang berenang. Ya, ikan berenang menggunakan ekor dan sirip. Lalu, gambar kedua adalah gambar kuda sedang berlari. Kuda berlari atau berjalan menggunakan kaki. Nah, coba perhatikan buku kalian di halaman 7, buku Bu Pena. Dalam tabel sudah tertera nama hewan, alat gerak, dan fungsinya. Yang pertama ada ikan, alat geraknya seperti yang Miss tadi telah jelaskan, yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Lalu yang kedua ada amfibi. Amfibi ini biasanya adalah katak. Alat geraknya adalah kaki. Berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang.
Lalu ada hewan reptilia. Reptilia ini contohnya adalah buaya, ular, kadal, komodo, dan lain sebagainya. Alat geraknya adalah kaki, otot perut, dan juga kaki dayung. Fungsinya untuk berjalan, merayap, dan lain sebagainya. Lalu ada burung atau hewan-hewan aves. Contohnya aves itu adalah burung, ayam, dan lain-lain. Lalu ada mamalia. Mamalia adalah hewan melahirkan. Contohnya seperti sapi, kambing, paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, itu adalah alat gerak pada hewan. Nah, sekarang coba perhatikan buku kalian di halaman 8. Di situ terdapat cerita tentang kehidupan burung. Bagian yang menjorok ke dalam itu disebut paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Pada teks tersebut terdapat 1, 2, dan 3 paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat kalimat utama. Kalimat utama ini berisi gagasan pokok atau ide pokok dari suatu cerita. Nah, sekarang kita akan mencari ide pokok. Apakah kalian sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok terletak pada kalimat utama. Dan dalam suatu paragraf terdapat kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan topik atau gagasan dalam suatu paragraf. Adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan ide pokoknya, yang pertama ada paragraf deduktif. Deduktif berarti ide pokoknya berada di depan, dan paragraf induktif. Ide pokoknya berada di akhir paragraf. Kita kembali lagi pada teks tadi tentang kehidupan burung. Pada paragraf pertama, Miss Hening akan contohkan bagaimana cara mencari ide pokok. Langkah yang pertama adalah kalian harus membaca terlebih dahulu dengan cermat, lalu membedakan yang manakah ide pokok, yang manakah kalimat pengembang atau penjelas. Seperti paragraf pertama, burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki, dan sepasang sayap. Nah, dari cerita tadi, manakah yang termasuk ide pokok? Ide pokok terletak pada awal paragraf, yaitu burung termasuk jenis unggas. Baru kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, seperti burung memiliki ciri-ciri, ciri-ciri burung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu cari ide pokok pada paragraf 2 dan 3. Pernahkah kalian melihat gambar ilustrasi pada suatu cerita? Perhatikan gambar tersebut. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas suatu cerita atau narasi. Contoh-contoh gambar ilustrasi diantaranya ada komik, ada karikatur, ada gambar dekoratif, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yaitu yang pertama, kalian harus menentukan tema yang sesuai dengan teks, lalu membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Jika sketsa telah selesai, kalian dapat menebalkan sketsa tersebut menggunakan spidol atau ballpoint atau lain sebagainya. Kemudian baru kalian warnai gambar tersebut. Kalian dapat mewarnai gambar tersebut menggunakan pensil warna, krayon, maupun cat air. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menyerap informasi ini, ilmu ini dengan baik ya.
Sekian dari Miss Hening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.